Mentari terbit belum tinggi, baru sejengkal sepanjang jari. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga berkah atasmu sepanjang hari. Soleh Soleha kelas 6, SD Prestasi Global, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting ya. Teman-teman, perkenalkan nama Ibu Fitri Arisandi atau dipanggil Ibu Ari. Sekarang kita masuk materi tema 1, subtema 2, Bahasa Indonesia. Simak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Soleh-soleha, di pembelajaran subtema 1 kita sudah membahas apa itu teks laporan hasil pengamatan. Untuk subtema 2 kita akan membahas tentang teks laporan lisan atau mendengar, ide pokok teks laporan, peta pikiran berdasarkan ide pokok, simpulan berdasarkan informasi penting. Teman-teman, apa kalian tahu apa itu teks? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Untuk laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Jika kita sudah tahu apa itu teks dan laporan, Mari akan kasih tahu kalian nih jenis-jenis laporan. Jenis laporan terdiri dari teks laporan hasil pengamatan, teks laporan kegiatan, teks laporan perjalanan, dan teks peristiwa. Bu Ari akan kasih tips ke kalian bagaimana cara membuat teks laporan. Yang pertama adalah laporan tertulis dapat diketahui dengan membaca seksama atau cermat. Yang kedua, laporan dengan menyimak dilakukan untuk mengetahui informasi yang dibacakan secara lisan. Kalau untuk poin kedua, ini kalian akan mendapatkan informasi berdasarkan suara atau mendengarkan dari teman kalian atau informan. Selanjutnya, soleh-soleha, apa sih ide pokok? Ya, tepat sekali. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalian juga harus tahu nih, kalau ide pokok memiliki nama lain yang berbeda loh, tapi memiliki fungsi yang sama dengan makna yang sama. Yang pertama adalah gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Kalian jangan bingung ya jika kalian sudah mendapatkan soal menanyakan ide pokok atau menanyakan pikiran pokok karena memiliki makna yang sama. Jadi kalian langsung cari saja tentang kalimat utamanya. Oh iya, masih ingat kan kalimat utama? Ya, benar banget. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok. Bu Ari akan memberitahu kalian nih tentang kalimat utama. Kalimat utama berdasarkan tata letaknya dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Paragraf deduktif, letak kalimat utamanya berada di awal kalimat. Untuk kalimat induktif, kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Nah, kalau campuran ini merupakan gabungan antara kalimat utama yang berada di awal kalimat dan berada di akhir kalimat. Di kelas 5, kalian sudah pernah mempelajari tentang peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Nah, Bu Ari akan kasih tips nih untuk kalian bagaimana sih langkah-langkah membuat peta pikiran agar kalian mudah memahaminya. Oke, dengarkan Bu Ari ya. Pertama, kalian harus membaca laporan dengan cermat, dengan seksama, dan teliti. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Ini Bu Ari sudah mencontohkan seperti ini peta pikiran. Nah, dalam satu paragraf itu memiliki satu ide pokok. Contoh, paragraf 1 memiliki satu ide pokok. Kalian harus taruh ide pokoknya itu di paragraf 1. Jangan lupa, di dalam judul itu kalian juga isi judulnya apa, wacana yang kalian baca.
laporan mendengar sudah, ide pokok sudah, peta pikiran, dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan adalah intisar akhir suatu paragraf. Langkah-langkah menemukan simpulan yang pertama adalah baca teks secara keseluruhan. Kedua, temukan informasi yang terdapat pada teks. Ketiga, hubungkan informasi menjadi satu pernyataan. Nah, dari semua langkah ini kalian nanti akan mendapatkan simpulan teksnya. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan simpulan teks? Simpulan teks dibuat untuk menggambarkan pokok permasalahan atau informasi yang penting apa saja yang dibahas dalam teks. Simpulan teks dibuat dengan bahasa sendiri, umumnya berupa pendapat. Tapi boleh ditekankan ya, bahasa sendiri itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa slang. Bahasa slang itu bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari yang kalian